seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan sebagaimana sila keempat. Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan yang dapat dianggap terlengkap yang mewakili representasi rakyat atau DPR dan representasi teritorial atau DPD. Walaupun masih ada kurang satu berdasarkan pemikiran dan semangat pendiri bangsa, yaitu utusan golongan atau yang mewakili kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang termarginalkan, sebagaimana para pendiri bangsa ini memikirkannya ketika mendirikan negara Republik Indonesia. Inilah yang melatar belakangi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019 merekomendasikan perlunya dibentuk pokok-pokok haluan negara. Perlu saya tegaskan bahwa pembahasan pokok-pokok haluan negara atau PPHN kiranya kurang bijaksana jika hanya mendasarkan pada sikap politik setuju atau tidak setuju, yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut. Kiranya layak diperhatikan juga bahwa negara Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya dilakukan secara fragmentaris, melainkan secara terencana dengan matang dan terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain di berbagai wilayah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap daerah untuk memajukan dan meningkatkan potensi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Namun dalam perspektif nasional, negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan seluruh warga di seluruh daerah di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan dengan strategi kebijakan serta arah yang konheren dengan kaidah-kaidah pokok negara yang fundamental atau stat fundamental norm. PPHN dalam konteks saat ini tidak hanya penting namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. PPHN mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional mewujudkan cita-cita nasional, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya tidak bisa membayangkan jika setiap pergantian pemimpin nasional kita juga berganti haluan. Saya jamin kita tidak akan maju-maju jika setiap pergantian pimpinan nasional maupun daerah terjadi perubahan haluan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengingatkan bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia merupakan traktat kebudayaan yang memandu kita menghampiri peradaban masa depan. Untuk itu saya sependapat dengan Yudi Latif, lagi-lagi dengan Yudi Latif, bahwa Pancasila harus dijadikan tolok ukur paradigma untuk mengembangkan dan menguji sistem pembangunan dan ketahanan nasional
Indonesia. Dalam hal ini Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas atau mengatasi gatra-gatra lainnya. Taraf pembangunan dan ketahanan nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental karakter, institusional politikal, serta material teknologikal. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework atau panduan dan haluan yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan program, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Untuk itu saya mengajak semua elemen masyarakat, negara dan bangsa untuk melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tidak boleh ditunda. Kerja baik yang tidak boleh ditunda walau hanya sekejap. Dan pada setiap kerja baik setidak-tidaknya mengamanatkan dua prinsip. Yang pertama, harus dilandasi oleh niat atau itikat baik, sebagaimana diamanatkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa semua perbuatan tergantung niatannya. Innamal malu biniyati. Sementara kita memahami bahwa niat merefleksikan pada perencanaan dan rencana membuahkan perbuatan. Perbuatan itu adalah amal, sehingga iman, niat, perencanaan, dan amal atau hasil perbuatan adalah suatu rangkaian yang berkesinambungan. Kemudian prinsip kedua, setiap kerja baik juga harus dilandasi dengan komitmen kuat dan tekad yang bulat, serta tidak boleh ada kata menyerah sebelum tercapainya tujuan. Maju terus, pantang mundur, kira-kira begitulah. Atau sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ayat 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kita mengetahui bahwa yang akhir itu adalah terwujudnya tujuan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Kongres Kebangsaan ikhtiar memperadabkan bangsa ini dapat menjadi forum konsolidasi sebagai kerja baik yang tidak boleh ditunda, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Demikian saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, kepada bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.